Halo semuanya, terima kasih telah mampir di video saya kali ini. Sebelum saya memaparkan materi saya hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Ananda Mahaputra. Materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu mengenai tentang circular queue. Pasti kita bertanya-tanya, apa itu circular queue? Circular queue adalah suatu struktur data linear di mana pengoperasiannya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO atau first in, first out, dan bisa mengubah posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Ini juga disebut dengan ring buffer. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, enqueue. Enqueue merupakan proses penginputan atau pemasukan elemen ke queue. Yang kedua, dequeue, atau juga bisa disebut penghapusan atau pengembalian elemen yang di dalam queue. Yang ketiga ada isFull. IsFull adalah di mana suatu kondisi queue dalam keadaan penuh atau overflow. Dan yang terakhir, isEmpty. IsEmpty adalah di mana suatu kondisi queue dalam keadaan kosong atau underflow. Berikut pemaparan singkat operasi pada circular queue. Yang pertama, front menyatakan awal barisan, rear menyatakan akhir barisan, max banyak array yang akan kita gunakan nanti. Insert in adalah fungsi memasukkan elemen baru pada queue. Del fungsi untuk menghapus elemen pada queue. Display fungsi untuk menampilkan array, dan exit untuk menghentikan sistem yang akan kita gunakan nanti. Berikut contoh perbedaan antara queue biasa dan circular queue. Sebelum saya menjelaskan, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa saya tidak menggunakan tabel lingkaran seperti ini? Secara pribadi, saya lebih suka menggunakan tabel kotak yang seperti ini karena lebih sering kita jumpai di kehidupan nyata sehari-hari pula. Yang kita singkirkan dulu. Pada queue biasa, antrian penuh tidak dapat diisi walau ada ruang kosong di depan antrian. Contohnya sebagai berikut. Jika banyak kolom sudah ditentukan 5, kita ingin menginputkan 22. Pada indeks 0 dan 1, kosong. Pada indeks 2 yang menjadi front, ada nilai 12. Pada indeks 3 ada 15. Pada indeks 4 yang menjadi rear ada 18. Kita tidak bisa memasukkan nilai 22 pada 0 maupun 1 karena tidak ada fungsi yang berjalan di sana. Sedangkan pada circular queue, antrian depan yang kosong dapat diisi oleh elemen yang baru. Dikarenakan ada fungsi if dalam kurung rear sama dengan 4 dalam kurung kurawa, rear sama dengan 0. Yang berarti, jika rear ada di indeks 4, rear akan dipindahkan menuju indeks 0. Jadi, bisa dilihat di bawahnya lagi tabelnya. Jika kita menginputkan 22, maka nilai 22 itu akan masuk di indeks 0 yang akan menjadi rear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, memaparkan operasi circular queue dalam pemrograman bahasa C. Berikut tampilan secara lengkapnya. Baik, pembahasan lebih lanjutnya, saya akan bahas di IDE CodeBlocks. Untuk program C ini, saya telah mengcopy paste sintak yang ada di PowerPoint tadi ke IDE ini. Jadi saya akan lebih mudah menjelaskannya. Baik, yang pertama dan paling basic, di sini ada include stdio.h yang bertujuan untuk input dan output di C. Lalu di sini ada void insert yang akan nantinya sebagai fungsi enqueue atau memasukkan data. Lalu di sini ada integer del yang sebagai dequeue
atau pengeluaran rata atau elemen. Lalu di sini ada void display yang berfungsi untuk menampilkan output nanti pada akhirnya. Lalu di sini ada integer CQ max yang bertujuan untuk menentukan banyak kolom atau panjang suatu array. Di sini kita bisa melihat sudah didefinisikan, sudah ditetapkan bahwa max itu 5. Jadi di sini 5 dipastikan bahwa banyak kolomnya ada 5 nanti, banyak datanya, dan indeksnya ada 4. Lalu di sini ada integer front dan juga integer rear yang masing-masing memiliki nilai -1 yang bertujuan untuk menyatakan bahwa array itu kosong. Baik, kita lanjutkan ke fungsi main. Di fungsi main ini terdapat ada integer choice dan num, dan ada while 1 yang berfungsi sebagai pengulangan sistem atau tidak membiarkan program berhenti sendiri. Lalu di sini telah ditampilkan beberapa pilihan untuk user nanti. Tetapkan pilihanmu. Yang pertama insert, delete, 3 display, 4 exit. Lalu ada suruhan untuk memasukkan nomor pilihan yang ada di atas antara 1 dan 4. Jika selain itu akan terjadi error atau invalid. Maka saat user menginputkan suatu data akan ditampung di ampersand choice yang bertipe data integer %i akan dimasukkan ke variable choice. Lalu akan diolah di switch choice. Jika pengguna menginputkan nilai 1, maka akan ditampilkan printf, masukkan nomor yang akan ingin ditambahkan. Lalu peserta diharuskan untuk menginput suatu data yang ingin dimasukkan ke dalam array. Lalu dimasukkan ke variabel num. Lalu variabel num ini dideklarasikan di fungsi insert, yang dimana nanti akan diolah di fungsi insert, void insert ini, yang dijadikan num itu menjadi integer elemen di sini. Lalu ada jika para pengguna menginputkan nilai 2, maka case 2 inilah yang akan bekerja. Lalu del inilah yang akan bekerja. Del itu sebagai dequeue atau penghapus sistem. Lalu akan dioper ke fungsi ini. Ini fungsinya untuk dequeue nanti. Kita akan bahas nanti. Lalu jika para pengguna menginputkan nilai 3, maka fungsi display inilah yang akan bekerja, yang akan sebagai penampil output nantinya. Display 3. Display, ini dia, void display. Maaf, kemencet. Void display, ini dia. Lalu yang terakhir exit sebagai penanda berakhirnya suatu proses. Tanpa ada exit, ini akan terus jalan ya. Terus jalan. Baik, kita akan fokus ke insert. Di insert ini, num akan dinyatakan sebagai integer elemen. Jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan max 1, yang dimana tadi max sama dengan 5, jadi 5 minus 1 sama dengan 4, rear sama dengan 4, atau front sama dengan rear plus 1, ini menyatakan bahwa array itu kosong, penuh, maksud saya penuh. Ini menyatakan bahwa array itu penuh, maka akan ditampilkan Q penuh. Lalu return untuk mengeluarkan dari sistem ini.
Lalu jika if front sama dengan minus 1, maka front sama dengan 0. Lalu di sini ada if rear sama dengan max 1, rear sama dengan 0. Lalu yang lainnya rear sama dengan rear plus 1. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya lewat sketsa ini. Yang pertama, front sama dengan 0 dan rear sama dengan max minus 1. Anggap di sini front. Ini kita indeksnya kita tulis dulu. Di sini ada front dan di sini ada rear. Kita asalkan saja dulu masuk. 1, 3, 5, 7, 9. Bisa dilihat di sini, jika frontnya 0, depannya 0, dan rearnya max minus 1, yang dimana itu 5 minus 1, 1, sama dengan 4, sama 4. Jadi bisa dikatakan ini penuh, karena tidak ada kolom lagi di sini. Dan nyatakan bahwa ini 5 tadi. Lalu yang tadi front sama dengan rear plus 1, itu juga untuk menyatakan bahwa suatu area itu penuh. Jadi di sini rearnya, di sini frontnya 0, 1, 2, 3, 4. Lima, 7, 9, 10, 11. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa bisa frontnya, kenapa bisa rearnya di belakang front, di depan front maksud saya. Karena inilah fungsi dari circular queue ini, bisa ke depan ini, dari belakang ke depan. Yang semulanya di sini akan berpindah ke sini. Yang bermulanya di indeks 4 akan berpindah ke indeks 0. Lalu yang terakhir ada rear sama dengan rear plus 1, yaitu untuk menambahkan elemen. Rear sama dengan rear plus 1 itu untuk menambahkan elemen. Ya. Anggaplah 1, 3, 5, 7, 9. Sini F, sini R. Anggap ini masih kosong. Di sini rear plus plus. Jika ada angka yang ditambahkan, rear plus plus. Jadi rearnya bukan di sini lagi, di sini. Lalu data yang kita pakai tadi itu, data yang kita inputkan tadi itu akan dimasukkan ke sini. Berapa aja gitu, 4 gitu. Lalu terakhirnya akan ditampilkan di CQ rear element, akan dimasukkan ke nilai elemen itu akan dimasukkan ke tempatnya tadi yang saya bilang tadi itu, di rear. Lalu saya akan menjelaskan mengenai integer del yang berfungsi sebagai DQ. Di sini juga dinyatakan tentang integer elemen. Jika front sama dengan minus 1, maka Q kosong. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika front minus 1 atau Q dan Q minus 1, maka
itu artinya kosong. Array itu kosong. Tapi jika frontnya aja -1 juga, itu juga berarti kosong. Lalu di sini ada elemen sama dengan CQ front. Ini tujuannya untuk mengambil data yang akan kita hilangkan nanti. Kita akan menampilkannya nanti setelah kita menghilangkannya, data tersebut. Lalu di sini ada lalu di sini ada if sama else, if else. Jika front sama dengan rear, maka front -1, rear -1. Ini maksudnya jika di suatu kolom terdapat rear dan front, maka pasti di baris itu atau di kolom-kolom itu cuma ada satu elemen aja yang tersisa. Baik, biar lebih jelasnya saya gambar sketsa lagi. Anggaplah di sini adalah front, dan di sini adalah rear. Di sini 2, di sini 3. Jika sudah terhapus lagi front +1, maka di sini adalah front jadinya. Jika ingin menghapus selanjutnya, maka inilah yang dimaksud. Front sama dengan rear. Maka itu dinyatakan front -1 sama rear -1. Jadi dua-duanya jadi -1, hilang dua-duanya. F -1 dan R -1. Jadinya ini kosong. Jadi ini kosong. Baik. Lalu ada else if front sama dengan max -1, yang berarti jika front berada di belakang, paling belakang, maka front akan dikembalikan ke indeks 0 lagi. Inilah kehebatannya dari circular queue. Jika suatu angka yang pada paling belakang, maka bisa dipindahkan ke indeks paling depan atau indeks 0. Lalu yang terakhir yang mungkin saya sudah jelaskan tadi, front sama dengan front +1 atau front ++. Yang dimana untuk menghapus suatu sistem. Baik, lebih jelasnya saya jelaskan lagi di sketsa. Anggap di sini front dan di sini rear. Kita inputkan data asal lagi. Jika frontnya 1, maka jika ingin menghapusnya, indeksnya harus kita +1. Jadi 1 + 1 jadi 2. Jadi indeksnya kali ini di 2, F-nya ada di 2 kali ini. Sehingga 1 pun juga ikut tersingkirkan. Baik, segitu aja untuk DQ-nya. Lalu kita akan beranjak ke void display atau penampilan di output suatu sistem ini. Maaf. Void display ini akan menampilkan output yang kita lakukan, proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Di sini ada if else juga. Jika front sama dengan -1, maka Q kosong, return keluar. Yang sudah saya jelaskan tadi, jika front -1, maka artiannya itu kosong di suatu sistemnya. Lalu di sini
telah nyatakan integer i. I sama dengan front. Maka if front sama dengan rear, jika belakangnya lebih besar, indeks belakangnya lebih besar daripada depan, maka i akan dilakukan loop pertambahan i sampai rear, yang dimana nanti itu akan menampilkan indeks pertama, contohnya indeks kedua akan bertambah, indeks ketiga begitu bertambah, akan menampilkan berurutan. Tapi jika bukan front lebih besar daripada rear, melainkan sebaliknya, akan ditampilkan fungsi ini, perintah ini. I sampai dengan max dan awal indeks 0 sampai dengan rear. Ini berlaku jika front lebih besar daripada rear. Lebih jelasnya saya akan jelaskan di sketsa ini. Untuk front lebih besar sama dengan jangan dulu yang ini. Untuk front lebih kecil sama dengan rear, maka akan terjadi loop i atau front ini sampai rear. Contohnya di sini kita memiliki f yang telah dinyatakan i tadi. Lalu di sini ada r. Untuk mengetahuinya, untuk sebagai batasannya loop nanti, anggap di sini ada beberapa angka, kita asal aja 2, 4, 6, 8, 16. Lalu di sini akan ditampilkan print f %i CQ i plus plus. Jadi i ini akan bertambah terus. Jadi CQ 1 sampai CQ 4 akan ditampilkan jika dilihat dari sini. Maksud saya CQ 0 sampai 4 akan ditampilkan di sini, yaitu 2, 4, 6, 8, 16. Baik, cukup untuk yang front lebih kecil daripada rear. Lalu saya akan menjelaskan mengenai yang front lebih besar sama dengan daripada rear. Jika front lebih besar daripada rear, berikut contohnya. Anggap di sini rear, anggap di sini rear, dan di sini front. Kita asal aja lagi.
13579, maka akan dinyatakan I while I sampai max. Lalu I plus plus print. Oh Shaina mengganggu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang front lebih besar atau sama dengan rear. Kita buat indeksnya dulu. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Anggaplah di sini rear-nya dan di sini front-nya. Kita asal aja 1, 3, 4, 5. Di sini dinyatakan bahwa while I sampai dengan kurang dari contoh mati. Iya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang front lebih besar atau sama dengan rear. Di sini dinyatakan while ini akan terjadi loop I kurang dari sama dengan max minus 1, atau yang kita tahu tentang di sini akhir dari kolom ini I plus plus. Kita buat contohnya dulu ya, maaf lupa buat contohnya. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Contohnya di sini frontnya, di sini contohnya front, di sini contoh rearnya. Kita asal aja 2, 4, 6, 8 sama 10. I sama dengan front. Kita tahu tadi sudah nyatakan di sini I sama dengan front. I sama dengan front. Jadi I sama dengan front, I plus plus. Jadi di CQ I plus plus ini akan dinyatakan sampai dari 2, indeks 2 sampai indeks 4. Dari indeks 2 CQ indeks 2, indeks 3, indeks 4 akan ditampilkan, yaitu masing-masing dari indeks 2 itu 2, indeks 3 itu 4, dan indeks 4 itu 6. Jadi kita tampilkan dulu 2,
4, 6. Selanjutnya ada while i sama dengan rear. Di bawahnya itu ini. While i lebih kecil atau sama dengan rear, i jadinya sekarang i adalah 0. Lalu while i lebih kecil atau sama dengan rear, baru tampilkan printf %i. Koma CQ i plus plus. Kita ketahui itu i sama dengan 0. I sama dengan 0 sampai rear sampai rear dan itu ada di indeks 1, maka yang akan ditampilkan itu indeks 0 dan indeks 1 di CQ-nya. Indeks 0 yaitu 8, baru indeks 1 itu 10. Jadi kita bisa tambahkan ke sini. Jadi outputnya adalah indeks 8 dan 10. Baik, kita coba sekarang langsung build and run di sini. Kita pakai contoh tadi, contohnya kita pakai contoh asal aja. Kita masukkan 1 di insert, kita pilih yang 1, kita masukkan 1, lalu kita pilih 1 lagi untuk memasukkan lagi, kita pilih 2, kita pilih 1 lagi untuk masukkan, kita pilih 3, kita masukkan lagi 4, kita masukkan lagi 5. Di sini sebenarnya sudah penuh. Kalau kita coba masukkan lagi di sini 6, maka akan tertampil queue penuh. Maka dari itulah tidak bisa, karena sudah dinyatakan ada 5, max sama dengan 5, indeksnya 4. Jadi coba kita tampilkan di display. Di sini ada 5 benar, 1, 2, 3, 4, 5 yang kita input tadi. Sekarang coba kita hapus, delete. 1 sudah terhapus. Coba kita tampilkan, benar 1 terhapus. Ternyata benar, 1 sudah terhapus. Sekarang inilah spesial dari circle queue, circular queue. Lalu inilah spesial dari circular queue, bisa menambahkan lagi setelah ada yang keluar. Jadi kita tambahkan lagi 6. Lalu kita tampilkan. Dilihat bahwa di sini ada ya 6. Kalau coba kita tambahkan lagi, apakah penuh? Ternyata penuh. Di sini bisa dilihat bahwa beginilah sistem dari circular queue. Coba kita masukkan jika error nih, pilihan invalid. Coba kita exit sekarang. Ternyata berhasil. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan kata. Saya juga masih belajar. Mohon dimengerti dan dimaklumi. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.